Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik bukan? Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang penyajian data. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini terdapat dua macam. Yang pertama, menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, atau diagram garis. Yang kedua, dengan mengorganisasikan dan menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama agar kalian mampu membaca data dan menafsirkan data. Yang kedua, kalian mampu menyajikan data. Tahukah kalian apa sih yang dimaksud dengan menyajikan data dan bagaimanakah cara menyajikan data? Jadi, yang dimaksud dengan penyajian data adalah merupakan suatu data diperoleh dari pengumpulan data yang didapat dan diolah dengan baik agar data mudah dibaca dan mudah dipahami. Dalam pengolahan data, yang paling utama adalah data diurutkan, kemudian data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram gambar, diagram garis, dan diagram batang. Cara penyajian data yang pertama adalah dengan menyajikan data dalam bentuk tabel. Data dalam tabel biasanya dituliskan urut dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Setelah itu, tiap bilangan diberi tanda turus baru menghitung banyaknya setiap data. Coba perhatikan contoh tabel berikut. Di situ terdapat daftar nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Penyajian data yang kedua adalah dengan menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Untuk menyajikan data dalam diagram gambar, kita harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu gambar yang akan mewakili data. Kedua, tentukan juga banyak data yang akan diwakili oleh setiap gambar. Ketiga, ubahlah bilangan yang menyatakan banyaknya data menjadi gambar. Coba perhatikan diagram gambar berikut. Dalam contoh diagram gambar tersebut terdapat gambar orang itu untuk mewakili satu siswa. Penyajian data yang ketiga adalah menyajikan dalam bentuk diagram batang. Coba perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, buatlah sumbu tegak dan sumbu mendatar. Yang kedua, tuliskan bilangan-bilangan yang akan menyatakan banyaknya data di sumbu tegak. Jarak setiap bilangan harus sama. Yang ketiga, tuliskan setiap kategori data di sumbu mendatar dengan jarak yang sama. Keempat, buatlah batang-batang persegi panjang dari setiap kategori data yang tingginya sesuai dengan banyaknya data yang diperoleh. Coba kalian perhatikan contoh dari diagram gambar berikut ini. Nah, di situ terdapat sumbu tegak yang menyatakan banyaknya data, sedangkan sumbu mendatar menyatakan kategori data. Jaraknya pun sama ya dengan kategori tersebut. Untuk batang-batang persegi panjangnya, tingginya harus disesuaikan dengan banyaknya data yang ada. Untuk penyajian data yang keempat, yaitu menyajikan dalam bentuk diagram garis. Langkah-langkah dalam menyajikan data ke dalam diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Akan tetapi, pada diagram garis, banyaknya data ditandai dengan titik. Setelah itu, titik-titik tersebut dihubungkan dengan garis. Perhatikan contoh berikut ini. Coba kalian perhatikan contoh diagram berikut ini. Di situ terdapat diagram tentang perkembangan tinggi badan dan disajikan dalam bentuk diagram garis. Di situ terdapat tiap usianya dan terdapat tinggi anak dalam usia tersebut. Dalam diagram garis tersebut dapat dilihat bahwa dalam perkembangannya tinggi badan anak tersebut selalu meningkat. Demikian penjelasan dari saya. Semoga kalian memahami apa itu tentang penyajian data dan cara membacanya. Lain waktu kita akan bertemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.